Yo Breakers, kembali lagi bersama kita di channel Break the Chiso, di mana channel ini akan membahas tentang tokusatsu, anime, dan superhero. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zero One episode 31 ya. Ya, ini melanjutkan dari yang episode minggu lalu di mana Aruto memulai sebuah perusahaan baru bernama Hidden Manufacturing. Dan ini yang episode yang kalian tunggu-tunggu ini ya, yang Jin dan Aruto bakal team up. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung check it out. Kembali lagi di Hidden Manufacturing, Aruto di sini sedang mencoba untuk membuat visi misi yang baru dari perusahaan yang barunya tersebut. Ya tapi ya gak jadi-jadi. Nah di sini Aruto berpikir jika Humajir tidak ada lagi maka orang-orang akan kesulitan melakukan setiap pekerjaannya atau setiap hal-hal yang sekiranya sulit ya mungkin. Dan Aruto ini ingin membantu mereka gitu loh. Nah, jikalau memikirkan tentang visi misinya ini, Aruto kedatangan klien atau customer pertamanya, yaitu si mangaka, yang si penulis manga yang bernama Ishizumi Choichiro ya, yang pernah muncul di episode 5, yang di episode 5 Kamen Rider Zero One yang lalu, yang waktu debut Flaming Tiger Progress Key ya, yang dia beli Humajir bernama Jipen untuk menjadi alat bantu baginya untuk menggambar manga ya. Di sini tujuannya dia ingin menghidupkan kembali Jipen. Dan di sini si mangaka ini gak menganggap Jipen ini sebagai alat lagi, namun sebagai partner, tanda kutip partner ya. Setelah kejadian di episode 5 Kamen Rider Zero One tersebut ya. Coba kalian tonton lagi. Tapi semuanya tergantung sama Jipennya sendiri. Karena apa? Aruto ingin memberi kesempatan Jipen untuk menentukan pilihan dan tujuannya sendiri. Nah, alasannya kenapa sudah kita jelaskan di episode lalu ya. Coba kalian lihat di review Kamen Rider Zero One episode 30 ya. Nah, karena Aruto sekarang lebih memprioritaskan perasaan Humajir itu sendiri ya. Nah, kemudian Aruto pun menghidupkan Jipen dengan progress key yang untuk Humajir yang apa namanya? Cartoonist Morifute Jipen. Nah, Morifude itu dibaca Morifute ya, biar agak sok Inggris-Inggris gitu loh. Ya, dan akhirnya si Jipen ini bisa hidup kembali. Nah, tapi dalam kondisi kebingungan alias linglung ya, dimana dia sekarang berada di dalam posisi tidak terkoneksi dengan satelit Zeya. Nah, ketika ditanya Aruto untuk apa dia ingin menggambar lagi ya, si Jipen ini kayak kebingungan. Dan di sini juga dijelaskan oleh Izu bahwa Jipen tidak memiliki pemikiran dan ingatan yang di masa lalunya dia. Jadi bisa dikatakan ini benar-benar seperti produk yang baru. Jadi pemikiranku ini kayak gini, kayak Humajir baru diproduksi, tapi mereka udah diprogram untuk mengenali Sacho atau ketua mereka terlebih dahulu ya. Nah baru setelah mereka diberi tugas atau mandat oleh Sacho mereka yang kayak kerja ini itu atau semacamnya, nah mereka bakal lakuin dan akan menjadi profesi tetap dari mereka ya, dari mereka si Humajir ini. Nah selanjutnya pun Jipen pun keluar dari kantornya Aruto dan ada tambahan dari penjelasan Izu bahwa setiap Humajir awalnya langsung terhubung dengan Zeya, dan data mereka selama belajar alias mencari profesi itu akan menjadi auto save di satelit Zeya ya. Nah sekarang jika Jipen gak bisa terkoneksi dengan satelit Zeya ya, maka dia gak bisa ngelanjutin profesinya lagi karena yaitu tadi tidak terkoneksi dan autosave-nya pun hilang. Ibarat kalian nge-save game di PS atau PC gitu ya, tapi data save-savean kalian itu hilang. Nah, begitu sederhananya. Amatsugai yang bersama Yua di sini ya, yang masih mencoba untuk mengakses satelit Zeya pun ya gak bisa-bisa. Nah, tapi di sini si Amatsugai ini kayak gimana ya? Tenang aja gitu loh, walau gak bisa mengakses satelit Zeya. Ya mungkin karena pikirannya karena kalau Zeya udah gak bisa diakses, ya maka para Humajir ya juga gak akan bisa hidup lagi gitu loh. Nah mungkin mindsetnya seperti itu. Dan sekarang mungkin tujuannya cuma menghancurkan Hidden Aruto mungkin ya, setelah kekalahan di episode lalu. Oh ya, mengenai satelit Jaya ini yang tadi sempat disinggung tidak bisa diakses. Nah, aku bakal jelasin pendapatku ya. Ini secara subjektif, pendapatku sendiri. Nah, seharusnya Zaya ini memiliki tempat akses khusus di Hidden Intelligence. Yang kalian tahu kan kalau yang biasanya dipakai Izu buat menciptakan
yang progress key baru, atau yang hidden zero on driver yang awal-awal itu. Terus kayak apa namanya, senjatanya Zero itu authorized blaster ya, seperti itu. Nah itu tempatnya. Tapi sekarang kan posisi Aruto sudah bukan Sacho di Hidden Intelligence lagi kan, tapi Sacho dari Hidden Manufacturing. Sedangkan kalau kita amati episode ini dari awal sampai akhir pun gak ada tempat khusus buat ngakses ya kan ya. Apa mungkin sistem kerjanya udah ganti gitu. Kayak Izu yang mendaftarkan Aruto sebagai Sacho yang baru yang lewat modulnya Humajir itu yang di Koping itu, ya gak tahu juga. Nah intinya gini, apakah Zeya memiliki intelijensi dan kehendak tersendiri sehingga bisa menentukan siapa dan di mana yang bakal bisa mengaksesnya? Nah itu gak tahu lagi kita. Ya aku sendiri sih berharapnya agar satelit Zeya ini bisa dibahas lebih lanjut gitu loh. Semoga aja dijelaskan di episode-episode mendatang tepatnya ya. Nah, ini kebetulan ada si Aldi Taher alias Jin ya, datang di depan kantor Aruto ini. Nah, dia datang tepatnya untuk mengambil Jipen dan masih saja berpikir bahwa Aruto dan manusia lainnya menganggap Humajir sebagai alat. Masih tetap ya kemarin ya. Loh, kan kemarin udah bantuin Aruto kayak yang menghadang Battle Rider itu. Ya kan akhirnya dijelasin mengapa dia membantu Aruto. Cek video kita yang sebelumnya ya. Langsung aja Jin berubah menjadi Burning Falcon ya. Dan Aruto berubah menjadi Rising Hopper. Ya jelas aja dipukul mundur Aruto ini. Ya ini berdasarkan statistik ya. Ya kalau kalian masih mikir kenapa kemarin Rising Hopper bisa imbang lawan Tauser yang jelas-jelas statistiknya berada di atas lebih jauh, nah silakan cek di video kita sebelumnya. Udah kita bahas kok. Jin pun membawa Jipen lari lah tentunya ya. Nah, setelah pertarungan dengan Jin itu, si Aruto ini pun langsung pergi ke kediaman si mangaka, si Ishizumi Sensei untuk meminta maaf atas tidak kembalinya Jipen sebagai asisten dari Ishizumi ini. Ya ini Aruto bilangnya asisten ke si Ishizumi ini, tapi si Ishizumi ini langsung menyangkal bahwa Jipen ini bukanlah asisten lagi baginya, melainkan tanda kutip partner berharganya. Memang awalnya ia menganggap Jipen ini hanya sebagai alat bantu untuk mengerjakan manganya. Nah, tetapi setelah terkena ceramah dari Aruto di episode 5 yang lalu itu, pikirannya mulai berubah. Ya, dari cuma alat jadi partner ya gitu. Dan Jipen ini sudah sering memberi ide ke si mangaka ini, si Ichizumi Sensei ini, agar cerita manganya lebih menarik. Nah, bahkan fakta menariknya pun, Jipen sudah bisa membuat manga sendiri. Wah, keren gak tuh? Ya emang sih kalau tidak lihat sih episode ini terlalu fokus ke Jipen ya. Nah ini pun kembali kita ke Jin yang dia langsung merayu Jipen sama seperti Izu di episode lalu, bahwa Humajir itu harus hidup bebas lah. Ya jelas Jipen bingung dengan semua perkataan Jin tentang hidup bebas dan juga sempat menyinggung tentang singularity jika Jipen memilih untuk bebas. Nah, intinya singularity ini kan kayak Humajir yang mendapatkan pemikiran atau perasaan gitu ya. Jadi mereka bisa berkehendak sesuai keinginan mereka sendiri lah begitu. Nah, tapi kemudian si Jipen ini pergi. Dan di saat dia pergi, Horobi datang dan mengatakan bahwa selama umat manusia masih mendominasi, keberadaan Humajir pun ya tidaklah berarti dan tidak dapat hidup. Jadi gini maksudnya, Humajir memerlukan koneksi agar tetap hidup. Jadi koneksi ini adalah ke satelit ARK ataupun satelit Zeya. Nah, di mana ARK ini terkoneksi dengan Humajir Mark 1 ya. Mark 1 itu yang waktu sebelum Daybreak yang ada bapaknya si Aruto, dan yang Humajir Mark 2 ini terkoneksi dengan satelit Zeya yang Humajir yang sekarang. Nah, jika sekarang kondisi Jipen ya kan tak terkoneksi dengan satelit Zeya ya. Ya, maka masa hidupnya pun ya juga gak akan lama gitu loh. Karena kayak gimana ya, koneksi antara Humajir dengan satelit ini kayak ibarat baterai. Jadi kalau ibarat HP gitulah, kalau gak di charge atau dibiarkan baterainya terjaga semaksimal mungkin ya, lama-lama juga bakal mati kan, ya gak mungkin hidup terus lah gitu. Nah karena Jipen ini berkeliaran bebas di publik, masyarakat ya otomatis langsung ketakutan. Nah karena apa? Karena yang dari giringan opini publik dari Amatsugai yang di episode 28 sampai 29 tentunya.
di mana Humajir ini membahayakan umat manusia. Ya yang jelas ya kita sendiri tahu kan ya kalau yang membahayakan manusia itu cuma yang mereka yang malfungsi atau yang mereka dihack oleh Metsubou Jinrai.net. Nah, Yuwa yang menerima laporan bahwa ada Humajir berkeliaran pun langsung ditugaskan Amatsugai untuk menghabisi Jipen ini. Ya berdasarkan laporannya emang Jipen yang berkeliaran itu. Nah, di sini langsung saja Yuwa langsung ke TKP dengan dua anggota AIMS yang kemarin berubah menjadi Battle Raider. Dan kebetulan ada si Aruto di sana. Langsung ditanya sama Yuwa, "Kenapa kok kamu membangkitkan Humajir lagi?" Nah, jawabannya ya karena ada seseorang yang benar-benar butuh Jipen ini. Yang tak lain tak bukan adalah Ishizumi Sensei, ya si mangaka tadi. Dan juga untuk mengingatkan dengan debut dari manga yang dibuat oleh Jipen sendiri ya. Sampai di rayu-rayu sampai mohon-mohon gitu Naruto sama ke Jipen ya. Dan juga di sini sempat disela oleh Yuwa, jika dia punya mimpi kayak gitu ya dia bakal susah dikendalikan oleh manusia. Ya ini kan secara gak langsung Yuwa ini masih menganggap Humajir ini sebagai alat kan ya. Dan Naruto pun menjawab kalau Jipen ini bukanlah alat. Nah, di sini setelah mendengar kata alat alias dogu dalam bahasa Jepang ya, Yuwa teringat-ingat akan kata-kata itu ya, sampai dia kembali resah dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang salah siapa mau dijadiin budak dari Sacho kampret itu? Udah dibilang alat, masih saja nurut. Nah, akhirnya setelah dibujuk dengan tujuan mencapai mimpinya, si Jipen ini sampai dibujuk beberapa kali sampai Aruto ini mohon-mohon ya tadi ya. Jipen akhirnya mau melakukannya. Dan ya alhasil Yuwa gak jadi menginvasi si Jipen ini. Dan di situ pula Jin yang diam-diam mendengarkan perkataan Naruto bersama Jipen tadi mulai terbuka pikirannya, alias terjadi kesamaan pemikiran dengan Naruto, yaitu membiarkan Humajir hidup bebas. Ya karena tadi kan Naruto bilang untuk mengejar mimpinya si Jipen ini kan ya. Ya mengejar mimpi kan berarti kan dalam konteks Humajir ini sudah punya pemikiran dan tujuan sendiri. Nah, kenapa Humajir bisa punya tujuan dan pemikiran sendiri, yaitu karena singularity-nya tadi. Nah, singularity ini pun berefek untuk untuk membiarkan Humajir memilih jalan mereka sendiri-sendiri ya, begitu intinya. Sampainya di Amatsugai ya, Yuwa setelah kembali dari tugas invasinya tadi, ya kan dia kan gak jadi nembak Jipen kan ya. Ya jelas si Amatsugai ini langsung murka lah. Kenapa Yuwa gak membasmi Jipen? Dan juga diingatkan kembali bahwa Yuwa adalah tanda kutip alat bagi Amatsugai. Oh ya, di sini terlihat Yuwa yang sedikit kesakitan di kepalanya ya, yang kayak dia kelihatan pusing gitu loh. Nah, mungkin ini efek dari chip tersebut ya. Ya gak tahu lagi sih, kan yang ngontrol Yuwa kan si Amatsugai. Jadi ya bisa saja gitu kan ya. Jadi kayak gimana ya? Kalau kita bandingin Naruto dengan Amatsugai ini kayak Amatsugai ini memperalat manusia dan Naruto ini memanusiakan Humajir. Ya perbedaan yang sangat signifikan dari kedua Sacho ini ya. Nah, Amatsugai pun ya sambil kesel bergegas ke kantornya Naruto yang berniat menghancurkan Naruto itu sendiri dan Humajir lainnya yang ya kan sempat dia ngira kalau Humajirnya satu udah bangkit mungkin bakal dibangkitin lagi yang lainnya gitu loh. Nah, di parkiran ini ada si Fua, si Kamen Rider Vulcan yang menghalang mereka demi Yuwa agar dia membuka mata gitu loh. Dan selagi mata Yuwa ini belum terbuka alias sadar gitu ya, maka Fua akan terus menghancurkan Yuwa alias dibabat habis. Nah, jelas saja si Amatsuga ini ya gak mau ngeladeni si Fua ini dan menyuruh Yuwa agar mengambil teknologi milik Fua. Tunggu, teknologi apa ya? Ya gak dijelaskan juga sih. Nah, di sini Yuwa dengan wujud fighting Jackal Raider melawan Rampage Vulcan dari Fua yang sudah OP dari debutnya di episode 29 lalu ya. Nah, di sini ada yang unik dari Rampage Vulcan ini. Karena dia bisa nge-summon setiap ability satu persatu dari setiap progress key atau hewan yang menjadi corak di body Rampage Vulcan ini. Misalnya kayak Hornet misalnya ya, Hornet itu langsung keluar sengatnya si lebaynya ini. Jadi kayak Hornet ability langsung keluar sengat-sengatnya lebay itu. Wah, keren mantepnya.
Dan ya sudah jelas kalau si Yua ini bakal udah ditebak bakal kalah lagi ya gitu ya. Ya kan juga perbedaan statistik juga gitu loh antara Jackal Raider dan Rampage Vulcan yang begitu jauhnya. Dan ya Rampage Vulcan ya gak goyang sama sekali gitu loh. Nah tapi si Yua ini berhasil mengambil progress key Assault Wolf secara diam-diam dari holdernya si Fua yang di pinggangnya itu ya. Nah kenapa kok diambil? Apa ini teknologi yang dimaksud sama Amatsuke tadi? Nah apa hanya random ngambil Assault Wolf progress key ya? Yang kebetulan ada di holdernya Fua? Ya kan bisa aja kayak teknologi lain kayak Shot Riser atau Rampage Gatling. Ya kalau Rampage Gatling sih ya kan barusan dikasih sama Matsugai. Ya kali mau diambil lagi gitu loh. Ya tapi ya terserah dia sih, orang satunya dia kok. Oh ya, sedikit intermezzo tentang Yua ini. Kembali lagi bersama Amatsugai, si Sacho kampret ini yang udah datang di kantornya si Aruto, langsung berpapasan dengan Aruto. Dan dia bersama dua anggota Ames yang tadi yang berubah jadi Battle Raider ini ya. Nah, di sini dia datang pakai Mercedes-Benz. Nah, kalau dilihat sih kayak Mercedes-Benz-nya ini kayak si Next Tridoron ya yang di movie-nya Kamen Rider Drive Surprise Future. Nah, coba kalian lihat di situ. Dan juga di sini ada Easter egg nih, di mana platnya itu bertuliskan angka 1000. Sesuai dengan gaya Amatsugai yang semuanya harus 1000%. Sampai mobil dan kriteria cewek aja harus 1000%. Ya langsung aja si Amatsugai ini ngomong alias nyonggok di sini ya. Kalau dia akan membayar berapapun jika Aruto mau memberikan semua data Humajir. Ya jelas aja Aruto gak mau lah ya. Dan si Gai ini langsung berubah menjadi Tauser beserta kedua anggota Ames yang menjadi Battle Raider. Nah, Aruto di sini pakai Metal Cluster Hopper lagi di sini ya. Nah, bagi kalian yang mikir Metal Cluster Hopper di nerf, ya aku gak mikir gitu juga sih karena hanya persepsi aku ini ya, pendapat pribadi. Karena Battle Raider ini kayak anggota Ames yang sejatinya cuma manusia biasa kan ya. Ya cuma kan mereka kan diperintahkan oleh Amatsukai dan mereka juga kelihatan pakai saya spek, jadi mereka ya mengabdi sama Amatsukai gitu loh. Nah, di sini kalau misalnya Aruto pakai full power dari Mental Cluster Hopper ini ya di sini bakal melukai mereka berdua kayak jelas. eh kan Naruto orangnya kan tipe-tipe yang gak mau ngelukain orang lain gitu loh. Walau demi satu tujuan untuk mengalahkan Tauser gitu kan ya. Nah, di tengah pertarungan mereka ini ada si Jin yang datang ngebantu Aruto. Nah, kenapa? Ya karena tadi setelah mendengar perkataan Aruto tadi yang terjadi persamaan pendapat di antara mereka. Dan ya gak perlu dijelaskan lagi ya pun kalian udah tahu kan ya. Si Guy jadi samsak lagi di sini dan jadi Tauser goreng. Setelah dikombo sama Aruto dan Jin pakai Metal Rising Impact plus Burning Rain Rush. Dan ya sudah pasti Guy Amatsugai untuk ke 1000 kalinya ya gak sampai juga sih. Untuk kesekian kalinya ya dia kalah tapi masih gak terima gitu loh. Serta ya masih ngancem-ngancem Aruto kalau dia bakal ngehancurin Aruto berserta perusahaannya. Aduh, keras kepala banget plus ngeselin ya. Ya salahnya sendiri juga. Langsung aja ke last scene di sini ya. Aruto mendapat telepon yang berupa telepon kepuasan dari Ichizumi Sensei ini ya. Karena udah memberi motivasi serta mengembalikan Jipen. Nah, bagus. Dan saat memasuki ruangannya, Humajiri yang kemarin dipungut Aruto berhasil dihidupkan atas bantuan Izu. Dan data AI lainnya pun dapat diinstal ke dalamnya. Nah, untuk pertama kali Aruto mencoba untuk merubah si Humajiri yang tipe polos ini ya untuk berubah menjadi Secretary Sesta ya, si Sesta yang biasanya sama wakilnya Aruto yang Jun Fukuzoe lah itu. Nah, tapi Sestanya ini nggak mau karena dia bukan lagi sebagai sekretaris. Dan Sesta bilang untuk merayakan keberhasilan Aruto ini, Sesta ini merubah dirinya menjadi Matsurida Z, si Ansatsu yang Dodo Magia yang dulu itu. Aduh, aku kangen dia. Udah lama gak main gitu loh. Nah, udah lama kali. Ya itu ya nostalgia.
Dan ya segitu aja dari episode 31 Kamen Rider Zero One ini. Nah ini kalau dilihat-lihat secara keseluruhan ini pace-nya agak turun ya dari yang kemarin ini, karena kan ini ibarat sebagai awal mula dari usaha Aruto untuk membangun Hidden Manufacturing ini menjadi perusahaan yang besar dan dapat memajukan Humajir lagi ya. Ya udah segini aja, terima kasih bagi kalian yang udah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya ke teman kalian yang suka tokusatsu, anime atau superhero lainnya. Dan juga aktifkan notifikasi ya atau loncengnya ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Nah segitu aja, salam sejahtera, bye breakers.